Dugaan korupsi Chromebook 9,9 triliun. Nadiem bawa tas hitam ke Kejaksaan Agung. Senin pagi, 23 Juni 2025. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim melangkah menuju gedung Kejaksaan Agung. Di tangan kanannya, sebuah tas hitam besar menjadi pusat perhatian. Apa isinya? Dokumen rahasia? Atau sekadar perlengkapan pribadi? Kuasa hukumnya, Ricky Saragih, hanya berujar singkat, dokumen, makanan, dan obat pribadi. Tapi, mengapa obat? Sakit apa? Tak ada jawaban. Yang jelas, tas ini membawa Nadiem ke pintu pemeriksaan kasus korupsi terbesar di dunia pendidikan Indonesia. Pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah. Kilas balik 2019 hingga 2022. Saat pandemi mengancam pembelajaran, Kemendikbudristek menggelontorkan dana 9,9 triliun rupiah untuk pengadaan 1,1 juta laptop Chromebook. Tujuannya mulia, mitigasi learning loss dan dukung pembelajaran jarak jauh. Tapi, benarkah langkah ini bersih? Kejagung menduga ada skema pemufakatan jahat. 3,58 triliun rupiah dari dana satuan pendidikan. 6,3 triliun rupiah dari dana alokasi khusus, DAK. Uji coba 2019, 1.000 unit Chromebook gagal karena ketergantungan internet, sementara jaringan Indonesia Timur masih lemah. Di balik anggaran fantastis itu, ada kejanggalan. Tim teknis awalnya merekomendasikan sistem operasi Windows setelah uji coba Chromebook gagal. Tapi, tiba-tiba rekomendasi berubah. Kejagung mencurigai ada intervensi untuk memaksa spesifikasi Chrome OS. Siapa dalangnya? Apakah Nadiem, sebagai pimpinan tertinggi, lalai mengawasi? Fakta pahit, Chromebook dipilih bukan karena kebutuhan, tapi mungkin karena kepentingan proyek. Padahal, anggaran 9,9 triliun rupiah itu cukup untuk membangun 20.000 sekolah baru. Nadiem bersikukuh, proses pengadaan transparan dan minim konflik kepentingan. Dia menyebut Chromebook dibeli via e-katalog LKPP, bukan tender atau penunjukan langsung. BPKP, Kejagung, dan KPPU pun dilibatkan untuk mengawal proyek. Tapi, Kejagung bertanya, jika semuanya benar, mengapa kajian teknis tiba-tiba berubah? Hari ini, penyidik Kejagung membongkar peran Nadiem. Seberapa jauh ia tahu soal perubahan spesifikasi teknis? Apakah ia melakukan pembiaran? Pemeriksaan ini krusial karena menyangkut fungsi pengawasan menteri. Nadiem bukan tersangka, masih saksi, tapi keterangannya bisa membuka tabir skandal. Saksi kunci yang sudah diperiksa, Fiona Handayani, ex-stafsus Nadiem laptops HP disita. Ibrahim Arif, konsultan flash disk hard disk diamankan. Juristan, stafsus Mangkir 3X, kini dikejar Kejagung. Tas hitam itu kini terbuka, isinya dokumen pembelaan Nadiem. Tapi, apakah cukup untuk menjawab tanda tanya besar? 9,9 triliun rupiah, uang rakyat yang bisa mengubah nasib pendidikan, terancam jadi kerugian negara. Apakah ini kasus kelalaian teknis, atau ada skema korupsi tersistematis? Tas hitam Nadiem mungkin hanya simbol kecil dari drama besar ini. Yang lebih penting, akankah Kejagung membuktikan kerugian negara? Akankah Nadiem bebas dari tuduhan? Satu hal pasti, kebijakan publik, apalagi senilai triliunan, wajib diawasi ketat. Karena uang pendidikan adalah uang masa depan anak Indonesia. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.